Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Jayanti Iftilailah, NPM 2140701096 dari kelas peternakan C. Di sini saya mau mempresentasikan hasil tugas biodiversitas saya sendiri. Berikut topik pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, 5 jenis flora dan fauna lokal di daerah Jawa Tengah. Yang kedua, contoh permasalahan dari biodiversitas di Jawa Tengah. Yang ketiga, solusi dan pencegahan permasalahan dari biodiversitas. Berikutnya, kita akan bahas 5 jenis flora dan fauna lokal di Jawa Tengah. Ini ada 5 jenis flora lokal. Yang pertama itu salak lumut. Salak lumut merupakan varietas salak yang akan serangan hama. Buah salak asal Kecamatan Sumbung ini dikenal dengan nama salak lumut karena tumbuh di desa lumut. Salak lumut memiliki rasa yang lebih segar dibanding salak lainnya. Bentuk buahnya segitiga atau bulat telur, terbaik dengan pangkal meruncing. Sedangkan kulit buahnya bersisik tersusun seperti gunting pendek dan berwarna coklat kekuningan. Dinding kulit bagian dalam berserat dan berdaging putih kekuningan. Ukuran buahnya cukup besar, panjang antara 2,5 sampai 8 cm dan berat 70 gram per buah karena rasanya yang khas dan beda dari yang lain. Berikut klasifikasinya dari buah salak lumut kingdom dengan plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Arecales, famili Areaceae, genus Salaca, spesies S. Yalaca. Berikut manfaatnya. Yang pertama, menjaga fungsi penglihatan mata. Kesehatan penglihatan mata ternyata tidak hanya bergantung pada wortel dan tomat yang mengandung vitamin A. Buah salak juga berguna menjaga fungsi penglihatan mata dikarenakan adanya kandungan beta-karotin di dalam daging salak berguna dalam mengamankan kesehatan fungsi penglihatan mata. Yang kedua, membantu proses diet. Salak ternyata juga merupakan salah satu buah yang cocok masuk dalam menu diet. Sebab kandungan karbohidrat yang cukup tinggi mampu untuk menahan lapar ketika sedang menjalani program diet. Yang ketiga, meningkatkan kerja otak. Dalam jurnal ilmiah telah terbukti salak yang mengandung pektin dan potasium yang berguna untuk membantu meningkatkan kinerja otak. Kandungan potasium akan diserap dan membantu mengangkat kinerja otak serta mengendalikan detak jantung yang diatur oleh sistem saraf otonom. Yang keempat, mencegah tumbuhnya sel kanker prostat. Buah salak ternyata juga mengandung pektin yang berfungsi untuk mencegah berkembang biaknya sel kanker. Selain itu, pektin juga membantu meminimalisir proses apoptosis, yaitu sebuah proses bunuh diri sel-sel di dalam tubuh. Selanjutnya, durian Candi Mulia. Pengertiannya, durian Candi Mulia atau dikenal dengan nama lain durian candy ini adalah jenis durian lokal yang berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Ciri khasnya adalah ukuran buahnya lumayan cukup besar, biji buahnya juga berukuran relatif kecil sehingga daging buah terasa tebal.
Aroma yang dihasilkan oleh durian ini juga tidak setajam durian lokal lainnya, terutama jenis montong. Untuk buahnya, rasa dari buah durian Grandimulya ini adalah perpaduan antara manis dan sedikit pahit atau getir. Durian jenis ini cocok dikonsumsi oleh yang kurang suka manis. Berikut klasifikasinya. Kingdom Plantae, Subkingdom Bracteobintha, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Gilenidae, ordo Malvaceae, famili Poaceae, genus Dorio, spesies Dorio Cipetunus Mur. Berikut manfaatnya. Yang pertama, menjaga kesehatan pencernaan. Buah durian mengandung kadar serat yang cukup tinggi, sehingga dapat membantu melancarkan pergerakan usus. Karena itu, durian dapat dijadikan sebagai salah satu solusi mengatasi sembelit. Yang kedua, mengontrol tekanan darah. Kandungan potasium dalam durian juga membuat buah ini dapat membantu mengontrol tekanan darah. Potasium merupakan elektrolit yang menjaga kestabilan tekanan darah tinggi atau hipertensi dapat menyebabkan komplikasi penyakit jantung, stroke, sampai gagal ginjal. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan tulang. Kandungan zat besi dan tembaga dalam durian dapat membantu meningkatkan kesehatan tulang. Zat besi dapat membantu meningkatkan kepadatan tulang, sementara kalsium juga berkontribusi dalam memperkuat dan menjaga kesehatan tulang. Yang keempat, mengatasi susah tidur. Tak hanya memperbaiki suasana hati, triptofan yang terkandung dalam durian juga bisa diubah menjadi hormon melatonin. Apa sih hormon melatonin sendiri? Hormon melatonin adalah hormon yang mengontrol siklus tidur sehari-hari. Jadi, semakin tinggi kadar melatonin, Anda semakin jauh dari masalah susah tidur. Yang terakhir, menjaga kesehatan kulit. Selanjutnya, yang ketiga ada daun dadap serep. Pengertiannya yaitu daun dadap serep memiliki nama latin Epterina. Epterina subumbrem. Tanaman ini merupakan flora asli Asia Tenggara dan tumbuh menyebar di Nusantara, khususnya Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dadap serep termasuk dalam tumbuhan legum pohon, yakni tanaman berkayu, dan pohonnya dapat mencapai tinggi 15-22 meter dengan diameter batang 40-100 cm. Batang pohonnya tegak, bulat, percabangan simpodial, licin, dan berwarna hijau berbintik-bintik putih. Daun dadap serep memiliki bentuk segitiga dengan tepi rata dan ujung meruncing. Setiap daunnya beranak 3 helai daun dan memiliki bunga berwarna merah kekuningan. Berikut klasifikasinya. Kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Fabaceae, famili Fabaceae, subfamili Faboideae, Deae, bangsa Phaseolyae, genus Erythrina, spesies E. subumbrem. Berikut manfaatnya. Yang pertama, menjaga kadar gula darah. Manfaat daun dadap serep yang pertama bermanfaat bagi yang ingin menghindari diabetes
Kadar gula yang tinggi dapat menyebabkan penyakit diabetes mellitus karena diabetes adalah salah satu penyakit yang berbahaya jika dikonsumsi. Jika mengonsumsi daun dadap serap adalah tindakan pencegahan yang dapat dilakukan. Yang kedua, menurunkan demam. Suatu studi menemukan bahwa daun dadap serap antibiotik dapat menurunkan suhu panas yang dialami seseorang. Namun, manfaat dadap serap dimaksimalkan dengan mengonsumsi air rebusan biasa. Yang ketiga, dapat melancarkan menstruasi. Jika misal merasa sakit saat menstruasi, terutama jika Anda merasa sakit yang membuat kesakitan, Anda harus memanfaatkan daun dadap serap ini. Ingatlah bahwa salah satu penyebab utama nyeri saat siklus haid yang tidak lancar dan tidak teratur. Untuk mengatasi masalah ini, konsumsilah air rebusan dari daun dadap serap ini sampai akhir menstruasi. Yang keempat, dapat meredakan sakit kepala. Sakit kepala atau pusing adalah gangguan kesehatan yang dapat mempengaruhi aktivitas. Daripada minum obat kimia kan, untuk menghilangkan rasa pusing, Anda bisa mencoba mengonsumsi daun dadap serap ini, di mana daun dadap serap ini bisa menjadi obat herbal tanpa efek samping yang merugikan. Yang terakhir, dapat meringankan gejala rematik. Jika Anda memiliki gejala rematik atau asam urat, hal tersebut dapat mempengaruhi aktivitas Anda. Untuk mengatasinya, Anda dapat menggunakan khasiat daun dadap serap ini dengan memanaskan daun dadap serap dengan panas rendah dan kemudian mengoleskannya ke sendi yang sakit. Selanjutnya, ini ada yang keempat, ada bunga cempaka putih atau bunga kandil. Pengertiannya, cempaka putih atau kandil merupakan tanaman yang merupakan bunga berwarna putih dan berbau harum. Dengan tinggi pohon mencapai 30 meter, bunga kandil yang memiliki nama latin Physalia alba dan masih berkerabatan dekat dengan bunga jumpa atau cempaka kuning ini merupakan tanaman khas Provinsi Jawa Tengah. Ciri-cirinya yaitu pada ranting-ranting pohon cempaka putih biasanya ditumbuhi bulu-bulu halus berwarna keabu-abuan. Daun kantil atau cempaka putih tunggal berbentuk bulat telur dan berwarna hijau. Tangkai daun lumayan panjang, mencapai hampir separuh panjang daunnya. Kantil atau Physalia alba mempunyai bunga berwarna putih yang mempunyai bau harum yang khas. Berikut klasifikasinya. Kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Magnoliaceae, famili Magnoliaceae, genus Mixelia, spesies Physalia alba, sinonim Michelia longifolia. Apa saja sih manfaatnya dari bunga kantil? Berikut manfaatnya. Yang pertama, untuk upacara perkawinan, terutama sebagai hiasan sanggul dan keris. Yang kedua, untuk upacara kematian dan bunga takur atau nyekar. Yang ketiga, bunga, batang, dan daunnya juga dapat dimanfaatkan untuk mengobati berbagai penyakit, misalnya demam, kemudian, dan sulit kencing. Selanjutnya, yang kelima ada pohon kendal. Kemudiannya, pohon kendal yang memiliki nama latin Cordia pantamensis. Ini adalah jenis flora yang berasal dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Ciri-cirinya yaitu
Daun terseling berbentuk lonjong hingga bulat telur dan berwarna hijau. Ujung daun dan batang meruncing, warna bunga mulai putih kekuningan hingga hijau. Buahnya berukuran kecil dan bentuknya bulat telur berwarna putih kekuningan hingga oranye. Setelah matang menjadi merah muda. Berikut klasifikasinya. Kingdom plantae, filum Rhabdophyta, kelas Magnoliaceae, Cordulanialis, famili Boraginaceae, genus Cordia, nama Indonesia kendal. Apa sih manfaatnya dari bahan kendal? Berikut manfaatnya. Yang pertama, buahnya bisa dimanfaatkan sebagai obat diare, demam, disentri, sakit kepala, dan sakit perut. Kulitnya dipakai sebagai obat luar bisul, bengkak, dan tumor. Tumbukan daunnya dipakai sebagai kompres untuk meringankan migrain, inflamasi, atau bengkak-bengkak. Sedangkan buahnya yang berlendir dimanfaatkan untuk mengobati batuk, sesak napas, sakit rahim, dan uretra. Dan jika bijinya dilumatkan dan dicampurkan dengan minyak berkhasiat, bisa untuk mengobati penyakit gadas. Selanjutnya ada 5 jenis fauna lokal di Jawa Tengah. Yang pertama, itik kalong. Pengertiannya itik Magelang atau sering disebut itik kalong berasal dari Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Itik kalong adalah ternak unggas yang dibudidayakan untuk dimanfaatkan daging maupun telurnya. Telur yang dihasilkan itik kalong memiliki kualitas yang sangat baik dibandingkan telur yang dihasilkan oleh itik jenis lainnya. Ukuran rata-rata telur itik kalong lebih besar dibandingkan dengan telur itik jenis lainnya. Selain itu, serabangnya yang berwarna hijau kebiruan khas telur itik lebih kuat dan tebal sehingga tidak mudah pecah. Itik Magelang juga lebih mudah teratur dan atau dalam pemeliharaannya. Berikut klasifikasinya. Kingdom Animalia, Subkingdom Bilateria, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, Superkelas Tetrapoda, kelas Aves, famili Anapidae, genus Anas. Berikut manfaatnya. Yang pertama, dapat dimanfaatkan untuk peternak. Yang kedua, dagingnya dimanfaatkan untuk dikonsumsi atau dimakan sehari-hari. Yang ketiga, telurnya dimanfaatkan untuk dikonsumsi bisa dan untuk dikembangbiakkan lagi juga bisa. Selanjutnya, yang kedua ada kambing kacang. Pengertian kambing kacang itu sendiri adalah salah satu kambing berdaging unggulan yang pertama kali dikembangkan di Indonesia. Kambing kacang biasa juga disebut kambing Jawa. Kelebihan kambing kacang adalah mampu berproduksi pada lingkungan yang kurang baik. Namun kambing kacang memiliki ukuran yang relatif kecil dan laju pertumbuhan bobot badannya relatif rendah. Kelebihan kambing kacang itu sendiri adalah mampu berproduksi pada lingkungan yang kurang baik. Namun kambing kacang memiliki ukuran tubuh relatif kecil dan laju pertumbuhannya bobot badannya relatif rendah. Berikut klasifikasinya. Kingdom
Animalia, filum, chordata, kelas Mammalia, ordo, Artiodactyla, famili Ovidae, genus Capra, spesies Capra aegagrus, subspesies Capra aegagrus hirtus. Dan berikut manfaatnya. Manfaatnya dari daging daging kambing kacang. Yang pertama, bisa mencegah kanker karena daging kambing kacang mengandung CLA atau conjugated linoleic acid atau asam lemak yang dikenal mampu mencegah kanker dan meminimalisir resiko peradangan. Selain itu, kandungan selenium dan klorin dalam daging kambing juga membantu kita untuk meminimalisir risiko terkena penyakit kronis. Yang kedua, dapat membakar lemak. Daging kambing kaya akan vitamin B yang membantu tubuh membakar lemak. Selain itu, daging kambing juga rendah lemak jenuh dan tinggi protein, sehingga cocok dikonsumsi saat diet. Yang ketiga, dapat menjaga kesehatan tulang. Daging kambing mengandung kadar kalsium yang tinggi, yang membantu mendukung pertumbuhan tulang. Yang terakhir, dapat mencegah stroke dan gangguan ginjal. Daging kambing juga tinggi asam lemak omega 3, namun rendah kalium dan natrium. Itu sebabnya mengonsumsi daging kambing membantu mencegah penyakit ginjal dan stroke. Selanjutnya, yang ketiga, ada sapi peranakan ongol. Pengertiannya, sapi PO merupakan hasil persilangan antara sapi jiwa dengan sapi Sunda ongol. Saat ini kebutuhan sapi potong lebih tinggi daripada ternak yang dihasilkan. Selain itu, sapi PO Kebumen, yaitu sapi PO ongol ini berasal dari Kebumen, Jawa Tengah ya. Selain itu, sapi PO Kebumen ini mempunyai pertumbuhan lebih baik dibandingkan sapi PO pada umumnya yang tersebar di Indonesia. Pertumbuhan ini dilihat dari segi bobot yang mencapai 900 kg, kemudian ketahanan terhadap kondisi pakan yang terbatas, serta memiliki sifat kelotinik yang khas, yaitu gelamir tebal berlipat-lipat, membentuk garis lurus, dan tidak putus mulai dari dagu sampai kaki. Warnanya juga putih, polos, dan jinak. Berikut klasifikasinya. Kingdom Anamia, filum Chordata, kelas Animalia, Mammalia, ordo Artiodactyla, famili Ovidae, genus spesies Bostaurus. Apa saja sih manfaatnya dari manfaat sapi ini bagi masyarakat? Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pupuk organik, bisa mendukung usaha pertanian. Yang kedua, untuk penghasil daging. Selanjutnya, yang keempat ada burung belatik madu dari Magelang. Pengertiannya itu burung ini merupakan jenis burung pemakan berbagai serangga seperti belalang, jangkrik, kecoa, semut, lalat, kumbang, lebah, daun tawon, siput, dan kutu kayu. Ciri-ciri burung gelatik madu ini adalah memiliki tubuh berukuran kecil, yaitu panjang sekitar 13 cm dengan kepala dan leher berwarna hitam, pipi putih yang menonjol bagian atas kehijauan dan bagian bawah putih hijauan.
putih pada sayap, paruh kecil, iris mata hitam, paruh dihitaman, kaki keabu-abuan gelap. Perbedaan pada burung gelatik jantan adalah terletak pada garis hitam yang melingkari leher memanjang ke dada sampai ekor. Sedangkan pada betina, garis hitam tersebut hanya sampai dada saja. Berikut klasifikasinya. Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Aves, ordo Passeriformes, famili Aridae, genus Parus, spesies P-Major. Berikut manfaatnya. Yang pertama, burung ini sebagai penghasil madu. Dan yang kedua, dapat dipelihara sebagai burung kicau. Jadi, jika ingin menternakkan burung ini, bisa sebagai burung kicau. Selanjutnya, yang kelima ada kambing peranakan etawa. Pengertian dari kambing ini merupakan hasil persilangan antara kambing etawa dengan kambing lokal kacang, dengan tujuan lebih mampu beradaptasi dengan kondisi Indonesia. Kambing ini dikenal sebagai kambing PE atau peranakan etawa. Ciri-cirinya adalah warna bulu belang hitam, putih, merah, coklat, dan kadang putih. Badannya besar, sebagaimana etawa. Bobot yang jantan bisa mencapai 91 kg, sedangkan betina mencapai 63 kg. Telinganya panjang dan terkulai ke bawah, bergelambir yang cukup besar, dahi dan hidungnya cembung. Kambing jantan maupun betina bertanduk kecil atau pendek. Daerah belakang paha, ekor, dan dagu berbulu panjang. Kambing etawa mampu menghasilkan susu hingga 3 liter per hari. Wow, ini banyak juga ya. Berikut klasifikasinya. Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Artiodactyla, famili Eupidae, subfamili Caprinae, genus Capra, spesies Capra aegatrus, subspesies Capra aegatrus virgus. Asosiasi manfaatnya, berikut manfaatnya. Yang pertama, bisa mengobati penyakit infeksi akibat bakteri. Khasiat susu kambing etawa yang pertama adalah untuk mengatasi infeksi bakteri, khususnya bakteri Escherichia coli atau E. coli. Menurut salah satu jurnal dari yang saya baca, susu kambing etawa mengandung zat antibakteri. Jadi bisa menyembuhkan penyakit infeksi akibat bakteri itu sendiri. Yang kedua, dapat membantu penyerapan nutrisi. Susu kambing dan sapi termasuk susu kambing etawa mengandung sejumlah mineral seperti kalium, zat besi, fosfor, dan magnesium. Mineral-mineral tersebut sangat dibutuhkan oleh tubuh agar dapat berfungsi dengan baik. Ada juga penelitian mengungkapkan bahwa mineral yang terkandung dalam susu kambing lebih mudah diserap untuk ketimbang yang ada di dalam susu sapi. Hal ini menjadikan susu kambing etawa lebih disarankan guna mencukupi kebutuhan mineral tubuh, terutama bagi Anda yang mengalami
gangguan kesehatan seperti anemia yang disebabkan oleh kekurangan zat besi. Yang ketiga, dapat menjaga kesehatan sistem pencernaan. Susu kambing etawa memiliki kandungan karbohidrat jenis oligosakarida yang lebih tinggi dibandingkan susu sapi. Jumlahnya setara dengan yang ditemukan dalam ASI manusia. Karbohidrat jenis oligosakarida yang terkandung dalam susu kambing etawa mengandung prebiotik yang bersifat antibakteri. Jadi, minum susu tersebut dapat membantu perkembangan prebiotik alias bakteri baik yang bertugas merawat kesehatan dan fungsi sistem pencernaan. Yang terakhir, meningkatkan kekuatan otot. Memiliki otot tubuh yang kuat akan memudahkan melakukan berbagai aktivitas seperti olahraga. Ada banyak cara yang dapat dilakukan agar otot bertambah kuat. Salah satunya dengan minum susu kambing etawa ini. Manfaat susu kambing etawa salah satu tidak lepas dari kandungan protein susu kambing etawa yang di dalamnya. Yang kelima, bisa meredakan diare. Keenam, meningkatkan suplai oksigen ke seluruh tubuh. Yang ketujuh, meningkatkan kekebalan tubuh. Selanjutnya, topik kedua yaitu yang akan kita bahas. Ini ada contoh permasalahan biodiversitas. Kondisi keanekaragaman hayati Indonesia telah terancam maraknya perdagangan satwa ilegal, pencurian keanekaragaman hayati, maupun sumber daya genetik. Karena lemahnya perlindungan hukum menjadi penyebab semakin berkurangnya juga keanekaragaman hayati Indonesia. Kepunahan yaitu hilangnya atau habisnya populasi spesies makhluk hidup di dalam suatu ekosistem atau habitat di bumi yang juga merupakan permasalahan yang serius dari biodiversitas. Permasalahan biodiversitas disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam maupun faktor manusia. Berikut faktor alam. Yang pertama, iklim. Tingkat perubahan iklim yang cukup tinggi ini akan berdampak pada kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Yang artinya pertumbuhan iklim itu dapat berdampak pada kepunahan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar. Yang kedua, gunung meletus. Tumbuhan yang daunnya tertutup dengan abu vulkanik sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis dan hewan-hewan yang meregang nyawa karena lama tidak mendapatkan makanan atau menghirup udara yang bercampur belerang yang keluar dari gunung meletus. Selanjutnya, ada faktor manusia. Yang pertama, faktor yang disebabkan oleh manusia. Yang pertama ada permasalahan sampah yang menumpuk. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk, membuat tingkat konsumsi meningkat dan akhirnya membuat jumlah sampah semakin banyak. Permasalahan hukum di Indonesia meningkat. Hal inilah menjadi permasalahan di Indonesia karena belum adanya solusi untuk menanggulanginya. Hal ini tentunya membuat lingkungan menjadi kotor dan tentu saja
merugikan lingkungan. Kedua, ada kerusakan hutan. Masalah lainnya yang cukup besar di Indonesia adalah mengenai kerusakan hutan. Mulai dari penebangan liar, penggundulan hutan, hingga baru-baru ini terjadi yaitu kebakaran. Kebakaran hutan menjadi penyebab dari kerusakan hutan yang ada. Tentu saja jika hal ini dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan berkurangnya kawasan hutan di Indonesia yang berakibat ketidakstabilan ekosistem. Untuk mengatasi kerusakan hutan ini, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, penanaman hutan kembali yang telah rusak. Terus yang ketiga, ada pencemaran udara. Dengan perkembangan zaman, semakin banyak industri dan transportasi yang ada saat ini, meskipun hal ini merupakan sebuah kemajuan, namun nyatanya memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan karena menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Hal ini berpengaruh pada faktor penghambat perubahan sosial budaya terhadap pasokan udara bersih yang semakin berkurang. Untuk mengatasinya, berikut solusi yang bisa dilakukan yaitu 1. Peran pemerintah yang aktif menggalakkan penanaman pohon. 2. Mengurangi emisi atau pembuangan gas dengan cara memilih bahan industri yang aman untuk lingkungan. Yang ketiga, pemasangan filter pada cerobong asap pabrik. Yang terakhir, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang keempat, ada pencemaran tanah. Tidak hanya air dan udara saja yang dapat tercemar, namun tanah juga bisa tercemar dengan bahan-bahan yang dapat merusak kualitas tanah. Permasalahan lingkungan hidup biasa hal ini terjadi akibat pengambilan tambang yang berlebihan, pembuangan sampah-sampah yang sulit diurai, atau masih banyak lainnya. Untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan usaha pelestarian tanah dan hutan melalui tata guna lahan, peraturan mengenai PPTI, Tebang Pilih Tanam Indonesia, reboisasi, serta pengolahan sampah agar dapat terurai dengan baik. Dan terakhir ada penggunaan keanekaragaman hayati. Dampak lanjutan dari kerusakan hutan tersebut bisa menjadi penyebab menurunnya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Bahkan, tak hanya itu saja, namun sekali alat komunikasi zaman sekarang menjadi informasi pengambilan flora dan fauna ilegal yang dijadikan sebagai barang jual beli, membuat hewan dan tumbuhan Indonesia menjadi berkurang bahkan punah. Selanjutnya, yang akan kita bahas solusi dan pencegahan permasalahan dari biodiversitas. Pencegahan dan solusi agar terjadinya pemburuan hewan dan tumbuhan bisa dengan cara mendirikan lokasi pelindungan hewan ataupun tempat untuk tumbuhan dilindungi, melakukan penindakan pada para pemburu, serta pendidikan terhadap masyarakat tentang perlindungan satwa. Berikut pelestarian alam dapat dilakukan secara yang pertama, konservasi in situ. Konservasi in situ
Konservasi in situ merupakan konservasi tempat atau konservasi sumber daya genetik dalam populasi atau satwa. Misal, sumber daya genetik hutan dalam populasi alami spesies pohon. Hal ini merupakan proses dalam melindungi spesies tanaman atau hewan yang terancam punah di habitat aslinya atau predator. Cara konservasi ini adalah dengan mendirikan cagar alam, taman nasional, dan suaka marga satwa. Yang kedua ada konservasi ex situ. Apa sih konservasi ex situ? Konservasi ex situ merupakan konservasi yang melindungi spesies tumbuhan dan hewan langka dengan mengambil dari habitat dan yang tidak aman atau terancam dengan ditempatkan ke perlindungan manusia. Cara konservasi ini adalah dengan mendirikan taman safari, kebun binatang, kebun raya, dan kebun raya. Selanjutnya ada masih membahas pencegahan biodiversitas tadi. Dia ada bisa melakukan reboisasi. Reboisasi yaitu pemulihan lahan yang rusak dengan cara menanam kembali bahan-bahan yang terdapat di wilayah tersebut. Yang kedua, melakukan tebang pilih. Tebang pilih yaitu proses seleksi untuk menentukan bahan yang layak ditebang, sehingga jumlah bahan tidak berkurang secara signifikan. Yang ketiga ada pengendalian hama, yaitu melepaskan atau mengembangbiakkan predator alami ke habitat tersebut. Selanjutnya, masih terkait dengan upaya penanggulangan permasalahan biodiversitas. Yang pertama, upaya penanggulangannya yang pertama adanya kesadaran mulai dari diri sendiri untuk menjaga lingkungan dengan dimulai dari atur diri sendiri akan bersifat fleksibel terhadap pelestarian keanekaragaman hayati. Yang kedua, mengembangkan agrowisata dengan mengembangkannya, maka akan mendapatkan dua fungsi sekaligus, yaitu untuk menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekonomi. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.